Perkenalkan, saya Alma Akila Hansa dengan NPM 2006597626 akan menjelaskan mengenai masa merintis sebuah perusahaan di mana saya memilih perusahaan Canva mulai dari awal hingga terkenal dan juga kegagalan atau percobaan yang telah dilalui dalam rangka tugas kedua dari Technopreneurship B. Sebelumnya, Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan, baik secara gratis maupun berbayar. Siapa sangka asal-muasal dari perusahaan Canva ini berawal di ruang tamu rumah sosok Melanie Perkins yang saat itu masih berusia 19 tahun dengan kekasihnya Cliff Obrecht. Awalnya, ide ini berasal karena Melanie merasa kesulitan ketika harus menggunakan software desain seperti Photoshop, Adobe. Nah, menurutnya fitur yang tersedia dalam software tersebut kurang ramah bagi pengguna pemula seperti dirinya. Hal itu mengantarkan dia dan kekasihnya untuk membuat platform desain buku tahunan sekolah, di mana penggunanya hanya tinggal drag saja konten-konten untuk buku tahunannya. Dengan mengumpulkan uang dengan meminjam ke keluarga dan teman-teman, Melanie berhasil bekerja sama dengan perusahaan software untuk menciptakan Fusion Books ini. Fusion Books ini sukses dan memenangkan Western Australia Inventor of the Year. Nah, dari latar belakang ini mengantarkan Melanie Perkins hingga membuat suatu aplikasi bernama Canva yang saat ini sudah memiliki lebih dari 60 juta pengguna, 5 juta pelanggan Canva Pro atau layanan berbayar Canva, 4.000 karyawan di 17 negara, dan sudah menyandang status startup unicorn dengan nilai mencapai 823 triliun rupiah. Sebelum Canva berhasil menjadi perusahaan sukses dan besar seperti saat ini, tentu selama masa perintisnya, Melanie menghadapi banyak kegagalan atau kesulitan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tidak punya koneksi Silicon Valley. Hal ini diatasi dengan bermodalkan Western Australia Inventor of the Year. Melanie diundang untuk bertemu dengan Bill Tay, seorang venture kapitalis yang berminat dengan ide Canva ini. Melanie kemudian diundang ke Silicon Valley San Francisco, di mana di sana Bill mengenalkan Melanie dengan banyak sosok-sosok penting. Salah satunya adalah Lars Rasmussen, yaitu salah satu pendiri Google Maps dan Google Wave, yang juga berminat dengan ide Canva. Untuk itu, Lars memutuskan untuk menjadi penasihat Canva. Bill dan Lars tertarik untuk invest jika mereka memiliki technical co-founder yang dianggap cocok. Nah, sayang sekali, rintangan selanjutnya adalah Canva tidak mempunyai technical background. Nah, karena tidak ditemukannya technical co-founder yang dianggap cocok dan sesuai dengan kriteria dari Bill dan Lars, Melanie gagal hingga harus kembali lagi ke Australia. Uniknya, Bill memiliki hobi dengan olahraga kitesurfing dan Melanie memutuskan untuk mempelajari olahraga tersebut guna untuk bisa bonding dengan Bill. Hal ini, ide Melanie untuk mempelajari olahraga ini mengantarkan Melanie ke suatu kesempatan lainnya, karena Bill mengundang Melanie untuk datang ke Muay Thai Global, yaitu konferensi yang menggabungkan kesukaannya Bill tersebut, yaitu kiteboarding dan seminar teknologi. Melanie memiliki keinginan untuk dapat bertemu dengan co-founder sebelum Muay Thai berlangsung, namun sayangnya gagal. Hingga sampai di konferensi Muay Thai, Melanie berhasil meyakinkan Bill untuk mengizinkan mereka melakukan pitching di sana, di mana pitching berhasil berjalan
dan mendapat banyak peminat, tetapi tidak ada deal yang terjadi. Melanie terus bekerja keras tanpa menyerah hingga akhirnya bertemu dengan co-founder yang sesuai, yaitu Cameron Adams. Dengan bertemunya Cameron Adams, Bill akhirnya setuju untuk melakukan investasi dengan modal awal $25.000 untuk membantu tim mengumpulkan lebih banyak lagi modal untuk MVP Canva. Tentu selama melakukan pitching dan mencari investor, Melanie menghadapi lebih dari 100 penolakan dari investor dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah headquarters-nya yang berasal di Australia, tidak di Amerika. Selain itu juga tidak adanya background dari Harvard, Stanford, atau MIT di tim tersebut. Tapi Melanie tidak pantang menyerah dan terus-menerus mengolah ide hingga akhirnya terdapat investor yang tertarik. Setelah melewati lebih dari ratusan penolakan, akhirnya pada tahun 2012, Canva mendapat dana 1,6 juta tentunya dari Bill dan Lars dan berbagai perusahaan investor lainnya seperti Blackbird, Matrix, dan Innerwest Partner. Selain itu, pemerintah Australia juga memberi bantuan dana sebesar 1,4 juta $. Dengan total dana terkumpul kurang lebih 3 juta $, pada tahun 2013, Melanie Perkins, Cliff Obrecht, dan Cameron Adams bersama merilis Canva, di mana pada tahun 2014 mencapai 1 juta pengguna, tahun 2015 6 juta pengguna, 2020 2 miliar desain, dan 2021 lebih dari 1 miliar $. Pendapatan. Sekian presentasi saya mengenai masa merintis Canva hingga menjadi sukses. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau ada kesalahan, dan terima kasih sudah mau menonton video ini.